Kita sebagai penari, senyum itu menggambarkan, mengartikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah garapan. Kan sebagai penari itu untuk tersenyum tuh kadang getar Kak, di atas panggung tuh getar. Iya, apalagi kalau Karena senyumnya gugup tadi itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Kawan Celoteh LPP RRI Tanjung Pinang. Bagaimana kabarnya pendengar dan pemirsa? Mudah-mudahan sehat sama seperti kami. Pada hari ini senantiasa tersenyum dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di studio sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang akan menemani saya, Salwa Aulia, pada hari ini berbincang mengenai di balik senyum seorang penari. Ada kita bersama dengan Kak Maharani, biasa dipanggil Kak Rani. Beliau merupakan seorang pimpinan dan koreografer Sanggar Seni Sirih Junjung, yang mana sudah menari selama puluhan tahun. Iya, pasti banyak sekali cerita di baliknya. Kemudian berikutnya kita juga kehadiran narasumber yang ganteng hari ini, ada Abang Randy Saputra. Beliau juga merupakan seorang koreografer yang sudah berkecimpung di dunia tari selama 10 tahun ya. Oke, langsung kita sapa dua narasumber kita. Assalamualaikum Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak Rani? Alhamdulillah, baik, harus baik. Harus baik ya, walaupun tadi datang dengan gerimis ya, Ya. tapi tetap cerah ceria. Insya Allah. Iya, sesuai dengan outfitnya hari ini bermotif-motif ya Kak ya. Biar cerah dunianya. Biar cerah, mewakili isi hati nih kayaknya. Sepertinya seperti itulah. Sepertinya seperti itu. Kemudian juga kita sapa Bang Randy Saputra. Halo Bang. Hai Kak Salwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, ada powernya ya. Harus bersemangat. Harus bersemangat. Nah, Bang Randy ini kita lihat pemirsa dan juga pendengar RRI Tanjung Pinang, duduk aja sudah elok nih. Gimana kalau nari ya? Tapi sayang pula kita hari ini tidak menampilkan performance-nya. Hanya kita berbincang saja dengan Bang Randy dan juga Kak Rani. Gak apa ya Bang ya? Gak apa ya Kak ya? Tambah fee pula kan kalau kita tambahan tarian ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Tanjung Pinang, kita akan berbincang mengenai di balik senyum seorang penari. Kita tahu juga ya kalau senyum itu bagi seorang penari punya makna yang mendalam dan juga beragam. Bukan hanya sekedar ekspresi wajah saja. Senyum pun juga bisa menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan emosi, cerita, dan juga pesan yang terkandung dalam tarian. Selain itu pula, senyum pun juga bisa mewujudkan rasa hormat kepada penonton serta membangun emosional nih antara penari dan juga penonton. Langsung saja pada hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kak Rani dan juga Bang Randy. Nah, ini gimana nih, kita mulai dari Kak Rani terlebih dahulu ya. Apa yang sebenarnya kakak pikirkan nih ketika kakak melakukan tarian dan kakak senyum nih di atas panggung? Apakah ada pemikiran tertentu atau ya udah formalitas saja gitu? Ya, pada intinya kalau menari itu mungkin bagi orang awam senyum itu adalah sebuah keharusan. Tapi kita sebagai penari, senyum itu menggambarkan, mengartikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah garapan. Baik itu senyum secara bebas ataupun bagian-bagian yang diperlukan untuk memang harus senyum seperti itu. Nah, namun masyarakat banyak menilai kalau menari itu senyum, dia senyum gitu loh, itu udah pasti cantik. Yeah. Namun terkadang penari juga nggak semua penari bisa disuruh senyum. Dia membangkitkan emosionalnya dulu atau dipancing seperti apa dia harus senyum seperti itu. Memang butuh pancingan juga ya? Iya, karena memang ada person atau orang-orang yang yang susah untuk senyum. Nah, ketika
kita sebagai koreografer dan penari, oh bagian ini kita harus senyum ya, part ini kamu harus senyum. Oh senyum yang seperti apa gitu, senyumnya senyum lebar atau senyum apa gigi atau senyum kulum-kulum gitu. Seperti itu. Jadi mereka juga harus paham. Yang jelas penari itu memang diperlukan senyuman yang indah di atas panggung. Yang indah, berarti memang harus belajar juga ya Kak ya? Iya harus belajar, karena itu merupakan bentuk salah satu ekspresi yang punya peranan penting dalam suatu karya. Baik. Cuman kalau misalnya garapannya itu sedih, mistis atau marah kan nggak perlu senyum. Namun memang namun dibalik itu memang senyum adalah unsur yang penting dalam suatu garapannya. Kalau dari Mang Randy sendiri bagaimana? Kalau saya sebagai penari dari kacamata penari, proses untuk senyum itu tidak mudah. Sangat sulit kalau benar-benar belajarnya menata senyum itu dari nol gitu. Banyak suka, banyak duka, banyak luka. Di atas panggung memang harus tersenyum gitu. Tapi kembali lagi kepada konsep tarian seperti itu. Tidak semua tarian harus kita dengan ekspresi tersenyum seperti yang disampaikan Kak Rani tadi. Ada konsep mistis, ada konsep sedih, marah, sesuai ekspresi. Nah, benar juga kata kakak tadi itu, senyum itu harus ada belajar, harus kita belajar. Kadang sebagai penari itu untuk tersenyum tuh kadang getar Kak, di atas panggung tuh getar. Iya, apalagi kalau karena senyumnya gugup tadi itu kan. Iya betul. Karena kita merasa di atas panggung tuh senyumnya gini. Gemeteran seperti itu kan. Gimana cara kita proses belajar tuh menghindari gugup itu dengan tarik napas dulu, lebarkan mulutnya, terbuka agar udaranya bertukar dengan baik prosesnya. Jadi memang ketika dalam menarikan, dalam menggerakkan tubuh itu sangat indah ketika tersenyum gitu. Satu hal yang menjadi kunci saya supaya kelihatan menari dengan indah itu adalah senyumannya benar-benar dari hati, tulus dari hati. Insya Allah akan sampai ke hati penonton. Jadi secara nggak langsung kita nyampaikan melalui komunikasi nonverbal ya, Bang Randy ya, melalui senyuman saja, dan dengan hati yang tulus. Namun bagaimana nih dari sisi koreografer untuk Karani dan juga Bang Randy, seorang penari ini bisa melatih konsistensi ekspresi meskipun kondisi hati yang kadang-kala lagi tak baik-baik saja? Kalau kakak melatih anak-anak penari untuk bisa belajar senyum, seperti yang tadi kakak udah sampaikan di awal, mereka terkadang harus melawan isi hatinya. Mungkin kita nggak tahu apakah mereka itu saat mau perform itu hatinya lagi sedih atau hatinya lagi bahagia. Cuman kita kan kadang penari ini dia nggak ngomong ke kita, ya lagi ada problem, tapi kita lihat dari mimik mukanya itu pasti berubah. Ketika kita suruh senyum, kita di belakang panggung terus senyum, udah kasih kode-kode, dianya nggak, senyumnya kepaksa gitu, why gitu, senyum tuh. Ternyata dia memang ada sesuatu yang dia simpan dan itu memang nampak. Cuman sebagai seorang penari saya selalu katakan kita harus bersikap profesional. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, ketika kita di atas panggung, kita tidak boleh menampakkan apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, disitulah dituntut kepada penari, ya kamu harus senyum, bahwa tarian kamu tuh memang ya harus gembira, ceria, nampak gigi harus ketawa. Dan mereka tidak semua penari bisa yang seperti itu. Cuman kalau saya di sanggar yang saya bina, sebelum kita latihan itu biasa kita latihan olah vokal, terus ekspresi, ekspresi yang mimik muka yang harus marah, ketawa, ya lepas aja gitu. Itu juga butuh latihan. Jadi ketika mereka di atas panggung mereka nggak terkejut, senyum tanpa saya suruh, mereka udah tahu. Paling gini kodenya, part ini kita senyum ya, senyumnya lepas, part ini kita senyumnya simpan-simpan gitu, dikulum-kulum gitu. Jadi kalau yang bagian part ini flat aja ya, seperti itu. Berarti gitu emang ada masing-masing senyum-senyum berbeda ya? Iya. Oke. Tapi kalau perbedaan senyuman seperti itu pada gerakan yang seperti apa nih misalnya, Bang dan juga Kakak? Ada khusus kah atau
dalam suasana yang lagi serius harus senyum yang kayak mana, kemudian yang senyum yang harus lebar harus yang gimana, kelum-kelum juga harus yang gimana nih? Silakan. Baik. Perspektif dari koreografer ya kalau ini. Boleh dulu Bang, mic-nya agak yang gimana senyamannya Abang ya? Oke, biar selalu tunduk. Nah, saya selalu menyampaikan kepada penari saya unsur dalam tarian itu ada 4 W namanya. 4 W. Wiraga, Wirupa, Wirama, dan Wirasa. Nah, senyum ini termasuk dalam ekspresi. Ekspresi itu masuk dalam unsur wirasa, di mana kita bisa mengolah rasa. Seorang penari itu kadang ada mudian ya. Betul, pasti. Manusiawi ya Kak? Manusiawi banget kalau penari itu nggak harus happy terus, nggak harus bahagia terus. Tapi sebagai koreografer, ketika melihat penarinya murung, sedih, nggak semangat, buyar. Koreografer buyar. Okay. Dia tuh kalau saya pribadi melihat penari laki-laki atau perempuan ketika dia fresh, segar, berenergi, itu ide-ide, gagasan semua datang dengan sendirinya, natural aja gitu. Tapi kalau udah lihat penarinya cemberut ya kan, itu udah males bikin karyanya. Ini kayak gitu. Ada ikatan batin gitu ya Bang ya, antara koreografer dan juga penari. Mau sesedih apapun, mau sebanyak apapun masalah, ketika menari, just to be professional dancer. Betul. Ya, itu dari saya. Oke. Berarti memang ada ikatan emosional juga ya pemirsa antara pelatih dan juga penari secara nggak langsung terikat ya Bang ya dan juga Kakak. Dan gimana nih kalau kita melihat daripada senyum penari yang ditampilkan, kadangkala apakah pernah nih Kakak dan juga Abang mengetahui mereka sebenarnya lagi menyampaikan perasaan mereka yang sebenarnya nih, yang sesungguhnya, kalau aku harus senyum seperti ini nih karena perasaan aku lagi happy habis ditembak pacar atau habis apa gitu. Kakak bicara untuk pertanyaan ini Kakak bicara sebagai penari. Justru ketika saya sedang mengalami problem ataupun sesuatu yang bikin hati gundah gulana, justru saya gampang untuk mengekspresikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah garapan. Apakah itu senyum atau apakah itu nangis, sedih. Apalagi saya lebih apresiasi kepada garapan kontemporer ya. Itu lebih gampang banget kita kalau mau dapat ekspresi yang senyum, ketawa gitu. Kadang-kadang yang di luar bagan yang udah kita buat gitu. Harus menangis saya sambil nari saya pernah sambil nangis karena memang apa yang terjadi itu memang pas pula dengan konsepnya gitu, konsep garapannya. Saya memang betul-betul nangis. Saya betul-betul nangis di situ. Nah, cuman saat ini bisa dihitung ya penari-penari yang seperti itu ya. Mereka harus punya, kamu harus begini, ini bagian ini. Jadi ketika kita buat garapan, ini cerita tentang ini. Nah, coba bagaimana caranya kalian bisa masuk ke dalam garapan ini. Kalian tahu peran kalian seperti apa ketika kalian harus nangis, ketika kalian harus senyum. Kalian tahu gitu. Coba dipahami dulu. Saya begitu dengan penari-penari saya seperti itu. Jadi saya nggak perlu lagi. Kadang-kadang mungkin mereka lupa gitu. Saya selalu kasih clue. Kamu bagian ini lupa ya. Oh iya Bu gitu. Ya nangis saja, ketawa aja. Senyum aja, nggak usah disenyum ditambah-tambah. Terus saya sedikit cerita kayak kemarin baru ada kegiatan lomba di Tanjung Pinang, kompetisi siswa SD SMP. Ada satu peserta itu dari SD, senyumnya tuh emang senyum kayaknya tuh koreografernya jangan lupa senyum ya gitu, pasti gitu kan, jangan lupa senyum ya. Senyumnya ketika dia mungkin lepas luar kontrol, mungkin perasaan dia happy, nampak giginya. Saya lebih seneng gitu lihat nampak giginya gitu, senyumnya lepas. Kayaknya dia di warning, senyum jangan nampak gigi. Nah, ada tuh kayak gitu. Jadi akhirnya senyumnya jelek banget saya bilang. Anak-anak, padahal kan anak kok tuh bagusnya lebih nampak dia ceria, riang gitu kan. Jadi pas saya kan kebetulan saya juri kemarin. Saya perhatiin terus gitu. Ayo nampak gigi dalam hati saya. Ketika dia mau loncat dia senyum nampak gigi, wah ini baru betul
betul senyumnya lepas gitu ya, lepas. Itu berarti ekspresinya. itulah dia sebenarnya. Nah di situ koreografer harus peka juga. Jangan dipaksakan kamu senyumnya harus seperti ini ya. Kamu nggak boleh nampak gigi ya. Ada teman-teman saya seperti itu. Saya malahan kalau ke penari saya bilang lepas aja senyumnya, lebih enak lihatnya daripada senyum yang ditahan-tahan gitu. Tahan-tahan. Bener ya. Bener, Kak. Nah, seperti itu. Kalau saya lebih kurang juga Kak, sebagai pelatih tari ya Kak. Sebelum kita membuat karya, membuat ekspresi tadi tuh, kita harus berkomunikasi dulu sama penari. Oke. Nah, konsep tarian kita seperti ini loh. Nah, yang akan kalian tampilkan seperti ini, kalian berperan sebagai ini. Contoh, misalnya kakak tahu tari persembahan? Tahu. Tari persembahan Melayu itu adalah tarian Melayu yang sopan. Betul. Senyumannya harus senyum manis, anggunnya, wibawanya gadis-gadis Melayu. Betul. Nggak bisa kita senyum yang sumringah. Iya. Yang kayak tari entertain, yang tari hiburan, nah yang tari-tari yang lumayan over smile, seperti itu nggak bisa. Benar-benar harus senyum yang manis, Elegan gitu ya. cantik, elegan gitu. Iya. Makanya tadi kakak juga bilang senyum tuh ada bermacam-macam. Iya. Ada senyum ketika bahagia, ada juga senyum ketika kita terharu juga bisa tersenyum sambil menangis tuh ada kak. Iya, Gitu. iya. Senyum ketika lagi asmara, lagi jatuh cinta, beda senyumnya, beda senyum. Jadi tergantung konsep dan kebutuhan karya. Kalau saya bicara untuk ekspresi senyum ini, sangat banyak golongan senyum ini. Jadi bagaimana cara kita memberitahukan, menginformasikan, mengkomunikasikannya dengan baik, bukan dengan tekanan. Itu dia, karena kalau penari di bawah tekanan ini berat juga. Kan senyumnya kan. Senyumnya tertekan ya Bang Sebenarnya ya. jadilah diri sendiri ketika menari seperti itu. Itu wajib. Misalnya nih, contoh yang disampaikan kakak tadi tuh, anak-anak. Senyum anak-anak tuh memang harus lepas. Nggak bisa ditahan-tahan. Betul. Gimana mereka lagi bermain, melompat, berlari, memanjat, semuanya harus happy. Nggak bisa ditekan kamu harus senyum. Di part ini kamu cara penyampaiannya lagi. Anak-anak lagi ya. Agar bisa menerima. Ceritakan alur tariannya seperti ini, openingnya, isi tariannya, closingnya seperti ini. Sampaikan ekspresi yang sesuai dengan kebutuhan karya tersebut. Oke, berarti memang harus terjalin juga ini komunikasi yang baik ya antara pelatih dan juga penari supaya nanti takutnya nggak sesuai ekspektasi pelatihnya. Ini diminta untuk ekspresi yang seperti itu malah ditampilkan ekspresi yang berbeda pula. Namun untuk penari sendiri ini punya filosofis nggak kakak dan juga abang tanamkan kepada penari dalam menampilkan ekspresi nih? Kayak filosofis senyum ini filosofisnya ada, senyum yang lain juga filosofisnya ada gitu. Berbicara filosofi senyum masyarakat awam kita pada umumnya orang tahu senyum dia pasti bahagia. Ya, senyum itu pasti bahagia. Namun dalam suatu karya atau garapan tari, senyum itu berbeda-beda, bisa kita pilah-pilah. Misalnya seperti yang Randy bilang tadi, ada senyum ya bahagia, terus senyumnya yang seperti enggak terlalu over. Ada senyum yang orang lagi misalnya garapan itu tentang asmara ya, jatuh cinta. Ada tuh cerita tokoh-tokoh di sini. Beda senyumnya seperti itu. Ada juga yang senyumnya yang memang pertemanan ya, senyum antara kita ketawa-ketawa kayak gitu. Seperti itu sih filosofinya ya, pada intinya ya memang senyum itu bentuk dari sebuah kebahagiaan. Cuman kalau dalam garapan ya kita pilah-pilah seperti itu. Oke, berarti masing-masing tarian juga ada tertentu juga ya senyumannya ya. Harus klasifikasinya harus sesuai juga. Namun Kak dan juga Abang nih yang saya paling sering lihat terjadi ya, ini gimana kalau di panggung tiba-tiba ada kesalahan teknis, kemudian dengan senyuman ini bisa nggak menyelamatkan performance kita ketika kesalahan teknis tadi seperti yang dikatakan juga keseleo kah atau tiba-tiba salah gerakan dan juga lain-lain. Itu yang selalu kita koreografer tanamkan kepada penari, apapun yang terjadi gitu emang selalu ya. Apalagi kalau namanya tersenyum, propertinya dah jatuh, panik, mukanya langsung berubah tuh. Betul. Langsung
Ada yang nggak bisa menyembunyikan perasaannya, yang mukanya langsung blek gitu mukanya. Tapi saya selalu bilang, apapun yang terjadi di atas panggung, mau itu kamu jatuh atau properti kamu jatuh, keep smile, tetap tersenyum. Kenapa seperti itu? Karena dewan juri akan mencari kesalahan-kesalahan ketika kamu sudah melakukan kesalahan di atas. Dia akan ngeliatin kamu terus. Ini anak senyum nggak? Nah, dengan senyuman itulah mengalihkan tadi yang sudah terjadi ya Ren ya, seperti itu. Nah, tapi tak semua penari juga yang bisa seperti itu. Itu skill-skill tertentu. Itu memang betul-betul penari yang udah ya ibaratnya kalau saya bilang udah kepala batu lah. Di atas panggung ya. Udah nggak mikir tuh, lagi ya. Waktu tahun lalu penari saya waktu itu ikut kompetisi juga jatuh, tapi dia bluk langsung senyumnya tetap, padahal tuh kakinya udah berdarah-darah. Lanjutkan lagi tariannya? Iya, tetap lanjut gitu. Wow. Saya bilang, wah ini anak emang luar biasa. Emang dia penari yang udah dari kecil. Jadi dia udah tahu. Udah terdidik ya. Udah tahu seperti apa bisa mengatasi apapun yang terjadi di atas panggung, dia tetap senyum. Tetap senyum. Dan itu yang kita harapkan sebagai koreografer, sebagai penari, macam mana caranya kita bisa mengatasi apa segala sesuatu yang terjadi di atas panggung. Ya kan Randy? Kalau menurut Randy pengalaman? Banyak kecelakaan di atas panggung, jatuh properti tari, salah gerakan, tanjak, lepas jatuh, itu paniknya minta ampun. Tapi yang harus kita lakukan itu tadi, senyum. Kayaknya kunci banget ya senyum ini ya. Saya pernah diajarkan sama guru saya, di dalam tarian itu ada eksplorasi dan improvisasi. Nah, ketika kita mengalami kecelakaan yang kita tidak inginkan di atas panggung, improvisasilah. Dengan senyuman, salah satunya. Itu termasuk salah satu improvisasi yang sangat indah, yang easy banget kita lakukan. Intinya harus tetap tenang aja. Jangan panik. Kalau panik tuh semua buyar di atas panggung. Ya? Ini penarinya buyar, pelatihnya juga buyar. Ini harus gimana gitu. Jadi senyuman ini seakan mengatakan kalau aku baik-baik saja gitu ya, Bang ya Kak ya. Oke, dan itu bisa mengelabui juri dan mata penonton juga. Iya. Nggak ada terjadi apa-apa kok. Betul. Bener. Jadi kayak improvisasi aja gitu ya gerakannya kalau salah gitu ya. Berarti sejauh ini dengan senyuman ya kuncinya ya. Kalau ada kesalahan apapun. Namun sejauh kakak dan juga abang menjadi koreografer ini apakah senyum ini dari penari ya? Ini bisa menjadi cerminan perjuangan di balik panggung. Selama bertahun-tahun anak-anak penari ini berusaha keras untuk menampilkan tari, kemudian dengan menunjukkan senyuman mereka ketika melakukan tarian, apakah bisa dikatakan ini loh hasil perjuangan aku gitu? Ini mau yang mana nih? Atau saya dulu yang duluan? Perjuangan penari. Jangan nangis Kak. Nggak apa-apa kalau mau nangis. Menari itu butuh proses yang sangat panjang. Saya betul-betul banyak pengalaman sebagai penari, sebagai pimpinan sanggar, sebagai pendeta tari. Saya cerita sedikit, baru-baru ini terjadi. Penari saya sampai kena usir sama orang tuanya. Ya, karena itu tadi ada beberapa orang tua yang tak support gitu. Tapi si anak memiliki keinginan kuat terhadap tarian, hobi dia menari. Terus sampai saya tidak mengajarkan mereka untuk durhaka kepada orang tua. Saya kalau dengan penari itu saya pasti deketin orang tuanya. Saya bilang kasih nomor saya ke orang tua kalian, jika terjadi apa-apa bisa kontak saya langsung gitu. Dan saya juga bisa langsung koordinasi. Nah itu proses mereka sampai ya itu tadi ketika mereka di rumah buat kelahi apa gitu sampai diusir, plek datang ke sanggar senyum. Nah saya tahu kadang dari teman-temannya, Bu si ini lagi ada problem, kenapa? Enggak lah bu gitu, tetap senyum tapi ujung-ujungnya keluar air mata. Waduh ini kenapa nih anak? Saya bilang kenapa? Enggak bu, nggak ada apa-apa, tetap senyum. Itu pas kita mau latihan, pas mau macam-macam. Kalau mau tampil muka ada pada murung. Kenapa kamu? Enggak bu, nggak apa-apa. Mereka takut atau apa sama saya nggak tahu. Kenapa kamu? Enggak bu, nggak ada apa-apa. Temennya
lagi putus cinta Bu. Nah, tapi di atas panggung mereka tetap keep smile. Okay. Nah itulah kadang-kadang penari itu mengorbankan perasaannya sendiri karena dia memiliki keinginan kuat dan hobi terhadap menari. Nah itu makanya kadang saya juga seperti inilah perjuangan seorang penari gitu. Yang orang lain nggak tahu di luar sana. Mereka taunya di atas panggung, wow, nari 5 menit, 7 menit ya, kan? Yeah. Oke, tapi mereka nggak tahu prosesnya seperti apa. Yang diusir, yang berantem sama temen, yang sama pacar putus, segala macam, yang sakit, sama suami, yang sama istri suami juga, istrinya nggak pernah di rumah karena ngelatih, suaminya jarang di rumah karena harus main musik gitu, pulang jauh malam. Tapi mereka profesional. Ketika mereka di atas, kita gabung dalam sanggar. Latihan. Nah, cuman kadang sedikit-sedikit saya sangat peka terhadap anggota. Ketika mereka agak lain tuh mainnya tuh salah tuh, misalnya kamu kenapa, saya tanya gitu. Enggak ada apa-apa kok Kak, nggak ada apa-apa kok Bu gitu. Enggak. Udah nanti saya udah selesai baru saya panggil ngobrol berdua. Seperti itu. Berarti terbentuk juga ya rasa keluarga juga ya Kak ya? Ya. Kakak bahkan udah ngerasa peka gitu kalau anak didik kakak ngerasa dia tersenyum tapi kayak kakak maksa senyumnya kalau dia lagi nggak baik-baik saja gitu. Ada yang sakit, nih kemarin sakit, saya langsung kalang kabut, aduh kenapa ini anak? Datangin langsung, aduh saya langsung rasanya, aduh kenapa gitu. Dalam hati ini dia nggak ngelihat saya nangis, itu saya sampai sama istrinya kan, kenapa dia sakit ini, bla 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 segala macam. Seperti itulah kadang-kadang. Sakit karena apa? Karena semua mau digarap. Semua mau diambil ya. Semua mau diambil. Multitasking banget ya. Ya makanya saya bilang Randy jangan gitu, saya bilang. Tapi dia nggak apa-apa kok Kak, kami baik kata dia. Mulailah mulut kakaknya nih kan, bla bla bla. Seperti itu. Kalau dari Bang Randy bagaimana? Perjuangan ya Kak. Yes, pasti memang, banyak memang ya. sedang berjuang ini Kak, melawan rasa gitu. sakit. Ya kemarin sebab pernah didiagnosa sama dokter kan AGMO, gangguan mental organik gitu. Jadi diatasi sama dokter saraf, dokter penyakit dalam dan psikiater sekarang. Masih berjalan. Masih kontrol juga. Mungkin salah satu penyebabnya memang itu kayak sampai tadi semua mau dibantu, semua mau dibuat, semua mau diciptain karyanya gitu. Jadi kayak ada rasa terpanggil gitu Kak sebagai seniman gitu. Kalau orang minta bantu tuh kadang kasihan gitu, ke sekolah minta bantu, "Cikgu, tolong bikinkan karya sekolah kami." Sampailah belasan Kak. Wow. Bayangkan lah, saya bolak-balik membagi badan, membagi tenaga, membagi ide. Sekolah ini harus beda sama sekolah ini karyanya, seperti itu. Di depan penari kita harus tetap kelihatan fit, stamina harus terjaga, seperti itu, agar penari juga nerima materi koreografi dari kita maksimal. Seperti itu. Wow. Ya, semoga kita sehat-sehat ya Kak. Amin. Itu yang memang paling utama ya Bang Randy ya. Di balik apapun usaha kita dan juga kemauan kita nih untuk membantu orang dengan skill yang kita punya, tapi tetap yang utama tuh pasti kesehatan. Karena kalau udah kesehatan ini yang kena, udah habis buyar semuanya. Tapi kita berharap ya untuk Bang Randy Saputra dan juga untuk Kak Rani ini sehat-sehat terus, karena masih banyak sekali anak-anak muda yang membutuhkan ilmu ajarannya dan juga segala hal dari Kak Rani dan juga Bang Randy. Kita sudah lihat juga nih pendengar dan pemirsa kalau perjuangannya ternyata udah berliku-liku ya yang dihadapi ya. Udah bukan hanya bad mood dan juga lain-lain lagi, tapi udah banyak hal, bahkan juga ngerasa peka ya kakak dan juga abang terhadap penari. Namun kita melihat dari sisi penonton juga nih, kalau kita selama ini sebagai koreografer kakak dan juga abang pasti mengusahakan ya supaya penonton ini ngerasa sampai gitu pesan yang disampaikan oleh penari. Tapi apakah kakak punya cara sendiri dan juga abang, gimana caranya supaya penonton ini mengartikan senyum para penari di dalam pertunjukan? Silakan. Kalau sebenarnya kalau penonton itu sebenarnya lebih mudah Kak untuk mengartikan senyuman di dalam tarian itu, karena sebelum karya tampil itu akan dibacakan sinopsis. Nah sinopsis itu alur jalan cerita karya yang mau ditampilkan.
Nah, dengan dia mendengar dan menyimakkan sinopsis yang dibacakan oleh MC, dia akan tahu jalan cerita seperti apa. Senyumnya seharusnya bagaimana dan pesan yang mau disampaikan lewat senyuman itu seperti apa. Insya Allah akan sampai ke penonton jika dia benar-benar menyimak. Penonton yang cerdas dia pasti mendengar dulu nih. Mendengar dulu, pasti dia juga punya pengalaman. Apalagi penonton-penonton itu pasti berasal dari penikmat seni. Biasanya penikmat seni itu dia lebih paham, udah bisa ngalahin koreografer ya Kak. Gitu. Iya, kalau dari Kak Rani bagaimana? Kalau tadi Randy menjelaskan tentang perform itu dalam bentuk mungkin konsep ya, yang maksudnya karya yang berkonsep. Nah sekarang kalau kita penonton yang mengartikan senyuman seorang penari itu ketika dia performnya lepas nih, contoh misalnya acara-acara hiburan, nah, itu kan nggak berkonsep tuh tariannya. Ya mereka taunya ya ini berarti riang gembira. Tariannya pun kadang yang kita bawakan juga yang nggak terlalu berat tapi ringan saja gitu, ya entertain gitu. Contoh misalnya joget dangkung, gitu kan. Kalau dangkung kan ya bertanda, ya happy, senyum itu nggak mungkin penari itu merengut mukanya. Memang harus apalagi kalau udah kadang-kadang dia memancing penonton itu untuk bisa ikut nari sama dia, bertanda sama dia, memang dengan senyuman itu. Silakan Pak, silakan itu. Ayo Pak, izin Pak, nari ya seperti itu. Kalau cemberut nggak ada yang mau joget ya Kak? Ya kalau cemberut nggak mau. Gitu. Iya. Saya kalau misalnya dulu masih saya aktif nari itu, saya, kalau misalnya kalau udah bertanda itu paling saya target nih saya langsung. Ada Pak Gup nih, ada Pak Gup, saya langsung deketin. Pak izin Pak, yuk Pak kita bertanda. Dan alhamdulillah nggak pernah ditolak. Iya. Sekuat itu mental kakak kita. Mentalnya lagi. Senyum itu kunci. Udah bertahun-tahun Bang. Enggak, senyum itu kunci. Senyum itu kunci. Kan Pak, ya Pak nari Pak, mukanya merangkul. Pak le budak kayak gitu dalam hatinya. Jadi Pak senyum ayo Pak gitu. Pak yuk bertanda. Ibu aja Bu aja. Iya Ibu juga, Bapak juga. Ayo apa celana. Alhamdulillah. Selalu mau ya? Selalu mau. Insyaallah. Alhamdulillah Pak Ansar tuh selalu. Makanya dia ingat muka saya karena saya memang dari zaman-zaman SMA udah kalau udah namanya habis perform acara apa semuanya ada joget dangkung ada bertanda nggak ada joget lamba ada gas langsung tengok dulu siapa nih targetnya ya Saling cari tips. Itu jangan ketinggalan itu ya. betul dan untuk Bang Randy dan juga Kak Rani sendiri nih ada nggak cara khusus supaya bisa penari itu menjiwai perannya bukan hanya sekedar menghafal gerakan saja dalam tarian? Cara khususnya? Baik, yang pertama yang harus kita kuasai dulu adalah kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita sampaikan di dalam karya itu. Kita nggak bisa sembarang-sembarang menyampaikan ekspresi seperti itu. Nah, trik yang jitu ketika menari benar-benar harus bisa merasai, bisa menjiwai gitu. Memang harus nari itu memang dari hati. Kalau kamu hanya memakai tenaga, memakai pikiran, nggak dari hati, zero. Rasanya nggak akan sampai sama penikmat seninya. Betul. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa karya yang menuntut penari itu memang harus senyum gitu. Memang tidak bisa ditolak ya Kak. Senyum itu benar-benar wajib gitu. Jadi selalu saya sampaikan kepada penari cara senyum yang terbaik itu adalah dari hati. Gitu. Mau bagaimanapun kalian menyampaikan gerak tapi tidak menggunakan hati, tidak melibatkan hati, akan tidak sampai ke hati. Sekalipun lagi nggak baik-baik saja. Oke. Kalau dari Kak Rani? Sama juga. Iya, sama seperti yang Randy sampaikan. Jadi penari itu harus tahu, wajib tahu apa yang mau ia tarikan, apa yang mau dia tampilkan. Jadi dia bukan sekedar kayak robot, bukan sekedar disuruh gerak 10 kali 8, 100 kali 8. Tapi dia nggak ada rasanya gitu. Nah, ketika dia nari udah pakai rasa, pakai hati, orang yang nontonnya pun akan masuk ke dalam garapan itu dan bisa-bisa menjadi saya seperti itu ya. Kalau aku di situ, oh iya benar. Saya langsung udah ngeliat gitu tuh. Udah kemana-mana nih play. Oh iya ini bagian ini, oh iya ini begini, oh iya ini begini. Seperti jadi tergantung penarinya.
Nah, apakah dia mau marah, apakah dia mau senyum? Ketika seorang misalnya dia contoh dia jadi Putri Gunung Ledang lah misalnya, atau Putri Pandan Berduri, wah itu kan tokohnya cantik ya, senyum gitu kan. Atau Tun Fatimah yang berperang, pahlawan perempuan Melayu yang berperang, itu dia walaupun dia tegak senyumnya tapi senyum yang elegan, itu pun harus kita tahu, harus kita tampakkan dalam tokoh garapan itu. Jadi penonton pun gampang mengartikannya. Itu dari hati ke hati ya. Dari hati ke hati juga iya, senyum pun juga iya. Oke, baik. Kak Rani dan juga Bang Randy, kita sudah di penghujung waktu. Pada hari ini boleh berikan closing statement nih terhadap generasi koreografer muda dalam memaknai ekspresi penari. Dari Kak Rani terlebih dahulu boleh? Pesan untuk koreografer muda, lebih banyak eksplorasi, lebih banyak harus berani mengeksplorasi, berani bertanya, tidak sungkan untuk, jika memang nggak tahu jangan malu untuk bertanya kepada yang lebih paham, bukan berarti dengan saya gitu. Karena saya pun masih di usia ini juga, saya ketika saya mau bikin garapan itu pasti saya selalu bertanya kepada yang lebih senior di atas saya. Terkadang bukan yang harus pernah tertari gitu. Jadi pesan saya ke koreografer muda, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak sharing, apa yang mau dibuat, terus berani, itu saja sih intinya. Berani. Apa yang mau dibuat tuh harus berani aja. Seperti yang sebelah saya. Saya selalu support ketika dia selalu sharing, Kak ini saya mau buat ini, saya mau ini. Terus pasti kita diskusi kita, oh kamu buat apa, coba lihat gitu. Pasti sharing, kamu harusnya begini, kamu harus begini. Nanti terkadang bukan saya juga sebagai senior dia bagus juga gitu. Kadang ada sisi yang saya mungkin miss, jadi dia tahu gitu. Jadi kita saling mengisi. Intinya harus beranilah eksplorasi. Dan kemudian satu lagi pesan saya, ketika muncul di permukaan jangan lupa ngeliat yang bawah atau ngeliat belakang. Nah, maksudnya begini, kita ada di sini berkat siapa? Betul. Bukan maksudnya ya untuk dikenang, tidak. Mungkin bukan saya tapi orang-orang lain. Yang paling pertama adalah dukungan keluarga. Itu pasti doa keluarga kan. Kita ada di posisi ini, enggak berdiri sendiri. Ada support orang-orang yang belakang. Tetap humble, tetap rendah hati. Seperti itu. Kalau dari Bang Randy ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang ingin menjadi penari? Yang ingin menjadi penari? Betul. Pertama saya mau menanggapi yang dari Kak Rani tadi. Silahkan. Saya tuh berterima kasih banget, bersyukur punya kakak, punya Kak Rani yang selalu mau mendengar, yang selalu mau memberikan evaluasi, selalu memberikan masukan-masukan positif. Kadang kan banyak teman-teman koreografer yang hanya memberikan pujian, betul, tanpa kritikan. Ya. Karena kalau dipuji terus kita nggak maju-maju, takutnya tinggi hati, nggak rendah hati gitu loh. Kalau orang rendah hati ini kan dia mau berproses lagi gitu loh, mau tidak cepat merasa puas seperti itu. Itu yang dibutuhkan seorang koreografer sebenarnya. Nah, satu lagi kepada penari dan kepada teman-teman koreografer di sana, berkaryalah dari hati, ya. Insya Allah semua yang kita lakukan kalau dari hati akan dapat sampai ke hati. Seperti itu. Iya, dari hati ke hati secara nggak langsung terbangun juga nih koneksinya ya, ikatan batin ya antara penari dan juga penonton. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Tanjung Pinang, senyum yang memungkinkan penari untuk berkomunikasi dengan penonton ini tanpa kata-kata ya, secara nggak sadar, dan juga senyum yang tulus dan juga selaras dengan gerakan tari ini juga bisa membuat penari terlihat lebih menghayati peran dan juga karakter yang dibawakan.
Satu hal yang saya kutip dari kedua narasumber kita pada hari ini, teruslah berkomunikasi, jangan pernah merasa tinggi, karena juga kita masih membutuhkan diskusi serta obrolan entah dengan siapapun, entah penata tari ataupun juga dengan koreografer. Dan juga pendengar serta pemirsa RRI Tanjung Pinang, demikian kawan celoteh kita edisi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.